Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk tim koordinasi penyelenggaraan program MBG. Tim ini akan mengawal jalannya program MBG supaya tepat sasaran dan zero error. Sejak diluncurkan 6 Januari lalu, program makan bergizi gratis terus menjadi sorotan. Pemerintah terus memperbaiki program unggulan Presiden Prabowo ini. Evaluasi pun terus dilakukan setiap minggunya. Presiden Prabowo inginkan program MBG Zero Error atau tanpa kesalahan. Tak hanya itu, Presiden Prabowo mengeluarkan keputusan Presiden nomor 28 tahun 2025. Dalam Kepres ini, diatur pembentukan tim koordinasi penyelenggaraan MBG. Ratas pun digelar untuk memastikan program MBG berjalan lancar. Untuk tim koordinasinya sudah keluar hari ini, jadi itu sudah wilayahnya Pak Menko Pangan. Saya sebagai Kepala Badan Gizi bertugas untuk menyelenggarakan program makan bergizi gratis, sementara untuk koordinasi terkait dengan rantai pasok, kemudian pengawasan, monitoring, keterlibatan instansi lain, kementerian lain, lembaga lain, itu di bawah koordinasi Menko Pangan. Tim ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menjadi Wakil Ketua 1. Sementara Wakil Ketua 2 diisi oleh Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani Sdm ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Harian. Selain jajaran pimpinan, anggota tim koordinasi MBG diisi oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Mensesnek Prasetyo Hadi, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berada dalam susunan anggota tim ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus penipuan online scamming dengan modus investasi saham dan kripto jaringan internasional yang terhubung dengan Malaysia hingga Kamboja. Ya, dalam kasus ini polisi menetapkan 3 orang tersangka dengan modus operandi mengajak korbannya untuk bergabung melakukan investasi saham dan aset kripto. Akibat penipuan online scamming ini, korban mengalami kerugian mencapai 3,05 miliar rupiah. Ketiga tersangka ditangkap di wilayah Singkawang Barat, Kalimantan Barat. Penyidik membutuhkan waktu 1 bulan 8 hari untuk dapat mengungkap pelaku tindak pidana penipuan, daring atau online scam, dan pencucian uang. Penangkapan para pelaku dilaksanakan di wilayah Singkarang Barat dan penyidik Polda Metro Jaya dibantu oleh Polres Singkawang Barat, Polda Kalimantan Barat. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid, bahwa pengungkapan kejahatan online ini itu harus bekerja sama. Kemudian tidak hanya secara nasional, tetapi juga internasional. Yang ketiga, kemudian penipuan daring yang terjadi memanfaatkan mudahnya kelompok pelaku untuk mendapatkan nomor handphone atau MSI SDN atau kepanjangannya Mobile Station International Subscriber Directory Number, atau yang biasa kita kenal dengan istilah kartu prabayar, untuk mereka gunakan dalam membuat entitas di ruang cyber. Jadi istilah everybody can be anybody itu bisa diwujudkan dengan cara mereka membeli kartu prabayar tersebut. Kemudian membuat profil sesuai dengan profil yang mereka inginkan. Selanjutnya menyebarkan konten penipuan. Tadi sudah disampaikan ada akun IG, kemudian ada linknya, dengan cara mudah menyebarkan melalui entitas tersebut kepada setiap orang yang memiliki akses yang sama terhadap aplikasi yang digunakan untuk melakukan penipuan. Misalnya menggunakan aplikasi WhatsApp dan Telegram. Jadi konten yang disebarkan penipuan itu pada perkara ini berupa konten investasi saham dan kripto. Hujan es terjadi di Tangerang dan menghebohkan warga. Saat lagi di Sindo Siang.
bersumber dari berbagai sumber berita aktual. Informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi tersaji lugas, Tegas. dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today, Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia, Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore, kobaran api besar banjir setinggi 7 berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam, Sindo News TV, Beyond Headline. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri. Ternyata banyak SPPG baru itu ingin mengejar jumlah pelayanan yang besar. Mereka mampu meyakinkan terima manfaat, kita stop sementara. Ini kalau trafficking itu selalu ada kaitannya dengan aparat investigasi dengan tuntas. Itu ya dilacak semuanya lah. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul setengah 10 malam di Sindo News TV. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismon Pipa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul setengah 10 malam di Sindo News TV. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, hujan lebat disertai angin melanda Tangerang dan menghebohkan warga. Ya, hujan deras disertai angin kencang mulai turun Jumat sore sekitar pukul 16:45 waktu Indonesia Barat. Sementara hujan es batu turun 15 menit setelahnya. Warga yang berada di pusat perbelanjaan di Kelapa II, Kabupaten Tangerang pun dihebohkan dengan fenomena hujan es berukuran kelereng. Beberapa warga pun berusaha mengabadikan fenomena tak biasa ini. Meski hujan es tidak berlangsung lama, namun warga dihimbau untuk berhati-hati dan berteduh agar hujan es tidak melukai kepala dan badan. Jadi kok es batunya juga lumayan berisik ya, karena timpang-timpang atap gitu. Ya lumayan berisik-berisik gitu suara benda jatuh gitu. Tapi untungnya itu sih es batunya juga nggak gede banget sih. Jadi masih kecil kayak apa ya, kayak lereng kecil gitu loh. Jadi kayaknya nggak bahaya sih.